Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari yang mubarak ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian kita dapat berlangsung sesuai dengan jadwalnya, di mana kita sama-sama sempat pulang untuk menghadirinya. Malam hari ini kita masih akan melanjutkan bahasan kita tentang hijrah Nabi serta bulan Muharram, bulan di mana kita berada sekarang ini, di mana kita memasuki tahun baru kita, tahun baru Islam, dengan masuknya tanggal 1 Muharram 1438 Hijriah. Kita kembali bertanya bahwa mengapa umat Islam mendasarkan kalendernya dari hijrah Nabi, tidak mengikuti umat Kristen yang terlebih dahulu, mendasarkan kalendernya dari tahun kelahiran Nabi Isa, di mana sekarang ini kita telah berada pada tahun 2016 Miladiah atau Masih, yang berarti 2016 tahun yang lalu itu lahirnya Nabi Isa. Sementara Nabi, apakah kalender Islam didasarkan atas hijrah Nabi? Setidak-tidaknya dua alasan. Yang pertama, menghindari pengutusan Nabi yang berlebihan, sebagaimana dilakukan umat Kristiani, mengkuduskan Isa sampai menjadikannya sebagai Tuhan. Yang kedua, bahwasanya hijrah Rasulullah SAW dinilai sebagai kunci keberhasilan Muhammad di dalam melaksanakan misinya dan dakwahnya, dan sekaligus kunci kesuksesan Islam. Pengajian kita yang lalu kita bicara tentang perjalanan perjuangan Rasulullah, bahwa dari segi awal beda sekali perjuangan Rasulullah dengan pejabat-pejabat kita di dalam melaksanakan tugasnya. Bahwa saya seorang pejabat, mulai saja kepala desa, lurah, naik camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, mereka itu punya tugas dan ada wilayah tertentu, batas wilayah. Dalam melaksanakan tugas ini, mereka dibekali dengan fasilitas yang bermacam-macam. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak fasilitas. Akibat daripada itu, berebut orang untuk mau menjadi pejabat. Sekarang ini lagi panas-panas di Jakarta. Tetapi Nabi kita diberi tugas oleh Allah untuk memperbaiki manusia sedunia. Jadi tugas beliau itu tidak dibatasi oleh bangsa, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk orang Arab, tapi kapasitas seluruh manusia. Lalu diberi tugas, tidak ada fasilitas, tidak ada rumah jabatan, tidak ada mobil dinas, tidak ada gaji, tidak ada pokok.
di samping ini bertanya lagi, karena sulitnya hati manusia menerima seruan Nabi, walaupun sudah dibekali dengan akhlakul karimah, dengan bukti yang harus diakui semua, kejujurannya aman semua. Tapi setelah beliau menyampaikan dakwah, beliau ditolak. Dan semua jenis rayuan sudah disampaikan kepada beliau. Di sini kita lihat bagaimana keikhlasan Nabi di dalam melaksanakan. Kita sudah membicarakan umat Nabi sampai terakhir mereka putus asa, dan ya, satu-satunya jalan untuk menghentikan Muhammad ialah habisinya. Karena diajak dengan harta tidak mempan, diajak dengan wanita tidak mempan, diajak dengan jabatan juga tidak mempan, dikatakan sakit juga tidak. Akhirnya satu-satunya jalan habis. Dan pernah beliau itu diblokade ya, oleh orang Arab selama 3 tahun. Artinya jangan ada memberikan bantuan kepada Muhammad. Itu selama 3 tahun. Disiksa beliau itu dengan tidak ada ya hubungan dengan orang Arab, tidak diberikan bantuan apa-apa, berupa makanan atau apa. Disinilah kita lihat contoh keikhlasan yang luar biasa. Bahwasanya jangan itu menunjukkan perjuangan yang tidak mengenal menyerah. Itu pikiran Nabi. Dan sebagaimana memang yang dikatakan kepada paman beliau ketika ditawarkan tadi harta, ditawarkan wanita, ditawarkan jabatan dan sebagainya, lalu beliau mengatakan, wahai paman, semua yang paman katakan tidak ada yang saya inginkan. Saya ini semata-mata mendapat tugas dari Tuhan, mendapat tugas dari Tuhan untuk meluruskan akidah manusia, untuk memperbaiki mereka. Saya tidak hentikan ini kecuali saya berhasil atau saya harus tebus dengan nyawa saya. Maka kita punya kisah sudah sampai pada malam Jumat tanggal 27 Syawal. Malam itu adalah malam berhenti, di mana 11 narkojo menepuk rumah beliau. Di sini ada namanya semua. Yang 11 orang ini dipimpin oleh Abu Jahal sendiri, menunggu saat-saat mana yang tepat untuk menyergap beliau sekaligus menghabisi beliau. Dan kerabat beliau itu tidak ada yang mampu untuk melakukan balas dendam, karena ini semua mewakili suku-suku Arab. Tapi disinilah terjadi mukjizat. Mukjizat kalau kita kaitkan dengan Dimas Kanjeng, dikatakan oleh Marwadahu mendatangkan orang diakui oleh Pak Mahmud, diakui oleh Bapak Sumardi. Betul, ada yang disebut garama. Ada hal-hal luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Kalau kepada seorang nabi namanya mukjizat, kalau kepada seorang wali namanya karamat, kalau kepada manusia biasa itu namanya ma'unah. Ya, kalau kepada yang tidak benar
apakah sihir, apakah menggunakan jin, atau trik-trik sulap. Salah satunya itu. Kepada orang yang tidak benar melakukan ini, apakah sihir, apakah menggunakan jin, atau trik-trik sulap. Nah, ini kehilangan Ibu Marwah melihat itu langsung dianggap karamat. Nah, disinilah ironisnya itu. Seorang cendekiawan muslim, Masya Allah. Begini yang modelnya cendekiawan kita. Tidak tahu menempatkan di mana tempatnya karamat. Dan seseorang wali itu dilihat dari rekam jejaknya. Oh, bukan baru kemari. Rekam jejaknya puluhan tahun orang yang itu kesalehannya, ibadahnya, apa dia puluhan tahun. Dan bukan dia yang mengakui, bukan dia mengakui saya ini wali, tidak. Hanya justru orang mengatakan dia itu wali setelah dia kalamnya yang ada pada dirinya melalui rekam jejak yang begitu panjang. Kemudian hal-hal yang terjadi macam ini yang terjadi pada rasul disebut mukjizat, dan yang terjadi pada seorang wali disebut karamat, itu nanti dalam kondisi darurat, tidak semaunya. Nanti dalam kondisi darurat itu hanya pertolongan dari Tuhan dalam saat-saat yang kritis. Seperti tadi ini contohnya, Nabi dikepung mau dibunuh. Sisa menunggu saat yang tepat. Tidak ada yang bisa menolong. Di sinilah turunnya pertolongan dari atas. Bagaimana bentuk pertolongan dari atas? Ini malam Jumat 27 Safar, yaitu dengan dihidupkannya semua ini tadi Al-Quran. Begitu mendekati saat-saat yang mereka tentukan, seperti kena obat bius semua, kena obat tidur. Hari kedua dengan kena ambil pasir digugur semua itu kepalanya, lalu jalan. Dan jalannya ke rumah Abu Bakar. Sahabat paling utama beliau, sahabat paling dekat beliau. Dan yang memang yang pertama beriman kepada beliau. Tetapi ironisnya sekarang saudara-saudara kita dari Syiah menganggap Abu Bakar ini pengkhianat besar. Dan kalau didoakan bukan mengatakan radhiyallahu anhu, tapi laknatullah alaihi. Abu Bakar. Sementara Nabi mengatakan jika ditimbang iman Abu Bakar dan iman orang beriman yang lainnya, di neraca saat masih lebih berat timbangan iman Abu Bakar. Sehingga diberi gelar as-siddiq ketika semua orang mendustakan Nabi, maka Abu Bakar cukup membenarkan Nabi, diberi gelar as-siddiq. Bersama Abu Bakar, Nabi mengejar ke utara, ke Madinah. Tapi malam itu tidak ke utara, ke selatan. 6 kilo di sebelah selatan kota Mekah. Di situ ada gunung yang tinggi, namanya Saur. Dan di atas itu ada gua. Di sanalah beliau bersama Abu Bakar dari Saur. 3 malam beliau di atas. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin tinggalkan. Malam yang keempat. Malam Senin itu sudah tanggal 1 Rabiul Awwal. Dan ketika berada di atas gua itu, anak Abu Bakar naik. Apabila semua orang sudah tidur, naik untuk menemani dan turun kembali ke kota sebelum orang semua bangun. Lalu untuk logistiknya itu diantarkan oleh pembantu Abu Bakar.
Ada orang, ada hujan di rumah Abu Bakar, yang juga sekaligus sebagai penggembala kambing Abu Bakar. Karena orang Arab itu rata-rata memelihara kambing. Sama kita di kampung itu rata-rata memelihara ayam. Ya, orang Arab itu rata-rata memelihara kambing. Makanan sehari-harinya kambing. Makanya jangan tanyakan kalau perbuatannya begini. Ya. Ini pembantu Abu Bakar sekaligus penggembala kambingnya. Itulah kalau siang-siang dibawa kambingnya untuk makan, naik manjat dulu. Coba kita ya, kita asumsi melihat itu antara Makkah Madinah, terkadang kita ada melihat unta, ya, atau kambing. Kita berpikir, makan apa mereka ini? Ini pasir saja semua dengan gunung tandus, makan apa mereka ini? Tetapi kambingnya kok gemuk-gemuk. Itu yang bikin bingung tiap hari. Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara waktu ke kasus ini tidak masuk akal. Kita katanya di Indonesia dikasih rumput macam-macam kambing, kita kurus-kurus saja. Di sini tidak ada makanannya kok gemuk-gemuk bagaimana ini? Itulah membawa logistik. Jadi kasih makan kambingnya sampai manjat-manjat dulu, dia juga ikut. Dimasukkanlah itu makanan kepada itu selama 3 hari. Lalu malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal beliau tinggalkan. Berjalan, dia lewat jalan pinggir pantai. Jalan pinggir pantai, ya, jadi dari Mekah itu arah ke barat, jurusan pinggir pantai, bukan jalan umum. Mereka itu 4 orang berjalan. Empat orang, Rasulullah, Abu Bakar, kemudian pembawa logistik yang namanya Amir bin Fahira, pembawa logistiknya, pembawa bekalnya dalam perjalanan. Dan yang keempat adalah seorang gaib namanya Abdullah bin Arikam. Karena ini jalan tikus, jalan alternatif, bukan jalan umum. Abdullah bin Arikam ini dalilnya, gaibnya. Sebentar, kata gaib bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Arab, al-qaid. Qaid bahasa Arab. Kalau menurut ejaan Saudi, qaid itu dibacakan. Jadi qaid itu gaib. Dari sini menjadi bahasa Inggris gaib. Penuntut. Penuntut. Lalu berapa lama berjalan? Mereka mulai berjalan malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal. Tiba di Kuba pagi Senin 8 Rabiul Awal. Tiba di Kuba. Singgah di rumah seorang sahabat yang bernama Kalsum. Kalsum itu laki-laki, kalau Ummu Kalsum perempuan. Penyanyi Arab yang paling terkenal adalah Ummu Kalsum. Saya masih sementara berada di Mesir, lalu Ummu Kalsum ini meninggal dunia. Luar biasa waktu meninggalnya. Sampai rakyat Mesir mengatakan, kamu presiden. Semua rakyat Mesir keluar. Semua rakyat Mesir keluar. Dan itu tidak salah ingat saya, 4 kali disalahkan. Dan acaranya pertama itu acara militer di lapangan Tahrir, tempatnya berdemonstrasi itu rakyat Mesir menggulingkan Husni Mubarak.
Di situ ada masjid namanya Masjid Umar Makrah. Semua pejabat-pejabat masjid kalau meninggal di situ disalatkan. Ini umat Ibnu Kasum disalatkan di situ. Silakan di situ. Dengan acara gereja. Ya, keluar dari masjid baru beberapa langkah diserbu oleh rakyat bawah. Rakyat bawah itu. Ya. Dibawa ke satu masjid yang namanya Masjid Sarkas. Di situ disalatkan lagi. Sesudah itu dibawa lagi, diusung lagi oleh rakyat. Dibawa ke Masjid Sayyidina Husain. Nah, di sini pemerintah sudah siapkan itu mobil khusus disertai dengan pengawalan. Jadi begitu keluar dari Masjid Sayyidina Husain, begitu disambut oleh mereka ini dimasukkan dalam mobil khusus itu baru dibawa. Itu Ibnu Kasum. Ya, saya sendiri hanya menyaksikan di layar televisi bagaimana rakyat itu keluar betul-betul luar biasa. Ibnu Kasum yang sampai sekarang belum ada yang dapat menggantikan itu Ibnu Kasum. Ibnu Kasum sampai orang Mesir mengatakan kalau ada orang yang belum mengenal Ibnu Kasum itu belum mengenal Mesir. Hebatnya itu ibu itu saja anak-anak menyanyi. Waktu itu belum ada perempuan Mesir yang menyanyi. Jadi dia itu kalau menyanyi memakai kayak laki-laki mengamen di antara baru-baru kopi padahal dia itu perempuan. Ibnu Kasum. Dan hebatnya memang kalau kita melihat menyanyi itu mic-nya kira-kira ada 1 meter di depan digantung mic itu. Kok bisa suaranya besar? Coba bandingkan dengan penyanyi-penyanyi sekarang ini kasih begini misalnya mau dimakan gitu. Ya coba penyanyi-penyanyi sekarang itu kasih begini. Ibnu Kasum itu 1 meter di depan itu. Suaranya luar biasa. Luar biasa. Ya, dan setiap bulan ya malam Jumat pertama menyanyi di salah satu bioskop di Mesir. Ya, bioskop Kasruti namanya. Ya, di situ menyanyi itu orang-orang Arab kaya. Semua di situ. Kita tidak bisa menonton langsung itu. Habis beasiswa kita, tidak cukup beasiswa kita 1 bulan untuk membeli karcisnya. Bagaimana kita menonton? Hanya di balik layar saja. Itu cerita. Nah sekarang kembali ke cerita Nabi. Ini di rumahnya Kalsum. Di sinilah Nabi membangun Masjid Kuba. Membangun Masjid Kuba. Beliau 4 hari ke sini. 5 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat pagi ditinggalkan Kuba. Masuk kota. Sekarang orang yang pergi haji itu Kuba sudah di dalam kota. Sudah di dalam kota. Mana? Diri Ali sendiri sudah dalam kota, sudah bersambung-sambung. Perumahan itu sampai di sana, bangunan itu sudah bersambung-sambung sampai di hari yang 12 kilo itu dari Madinah. Tapi sudah jadi Madinah semua. Apalagi Kubahnya hanya 5 kilo. Ya, dulu itu terpisah sama Makassar ini. Pinggir kota di Makassar itu pasar Kalimbu. Makanya disebut pasar Kalimbu karena orang hanya berselimut saja pergi ke pasar. Dia tidak pakai baju, pakai selimut saja ke pasar karena itu sudah pinggiran kota. Ya, ini tempatnya markas itu Unhas, itu sudah pinggiran kota, itu sudah di luar kota. Sudah di luar kota. Tapi sekarang ini sudah tergoyahkan persambungan dengan Mandai. Ya, pintu kota sudah ada di Mandai. Ya. Itu sudah bersambungan. Begitu Nabi jalan pagi hari Jumat meninggalkan Kuba, ya, masuk di Madinah. Lalu beliau singgah dalam perjalanan masuk kota ini Madinah. Beliau singgah di rumah salah seorang sahabat beliau yaitu Bani Salim. Bani Salim. Lalu disitulah tiba saat zuhur. Tiba saat waktu zuhur. Lalu disitulah beliau salat Jumat.
Jadi beliau pertama-tama salat di Madinah itu adalah dengan salat Jumat di keluarganya Bani Salim. Di situ beliau salat Jumat. Nanti sesudah salat Jumat baru masuk kota Madinah. Dan tempatnya salat Jumat ini yaitu diabadikan dengan nama Masjidul Jumat. Jadi kalau anak pergi umrah atau pergi haji dibawa keliling Madinah, ingat itu. Ada satu masjid di situ namanya Masjidul Jumat. Biasanya dalam rangka keliling-keliling itu nyari ziarah, ya, kalau tidak tergesa-gesa itu disingkatkan ini Masjidul Jumat. Disitulah Nabi pertama kali salat di Madinah. Dan salatnya dengan salat Jumat. Salat Jumat sudah diwajibkan sebelum beliau hijrah, tapi tidak bisa dilaksanakan di Mekah karena ancaman Quraisy. Lalu masuk di Madinah sesudah salat Jumat. Di situ sudah disambut asyraqal badru alaina min saniyatil wahda wajaba syukru alaina mada'an linnahida ayyuhal ma'rusulina itabin amrin muta. Ya. Disitulah disambut Nabi dengan itu. Ini di negeri Arab ini, di Emirat. Nah, ini contoh tadi. Nah, itu sambutannya.
kan tidak selesai. Imanat keimanan ya salah. Yang saya lakukan ini kenapa sama dengan yang kita baca? Itu barangkali itu ada Pak Macam. Ada Pak Macam itu dalam buku barangkali itu ada Pak Macam. Lain dibaca itu orang di Jawa lah yang kita baca di sini. Tapi yang lucunya ini sama yang kita baca. Abdul Imla dan lagunya juga sama. Nah, hanya asalkannya ini cantik anunya, cantik variasinya itu. Karena ada di antaranya ada disambut Nabi di Madinah dengan ini. Kemudian semua sahabat minta supaya Nabi singgah di rumahnya. Artinya mereka itu menginginkan Nabi itu bermalam di rumahnya. Karena Nabi belum punya rumah ini. Hijrah itu Nabi belum punya rumah. Tadi apa kata Nabi? Biarkan ini yang menentukan untanya. Jadi unta itu berkeliling dulu. Berkeliling lalu duduk di rumah seorang sahabat. Kemudian berdiri lagi, putar lagi, lalu kembali lagi duduk. Nabi mengatakan, di sinilah saya. Rumahnya seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Yang di situ lah. Nabi 8 tahun di Madinah, kemudian yang beliau hari Rabu 10 Ramadan tahun ke-8 dengan 10.000 pasukan menuju Mekah. Dibuka Mekah 17 Ramadan tiba di Mekah. Itu puasa Nabi dalam sejarah ini dikatakan Nabi dalam keadaan puasa itu. Bayangkan dalam kaki 400 kilo lebih. Tadi saya katakan coba berbandingkan pejabat kita dengan Nabi membawakan misinya. Semua yang mau jadi bupati, mau jadi semua untuk rakyat. Tapi apa yang kejadian? Masih banyak yang belum cukup dengan fasilitas. Dikorupsi lagi, dikasih berbaju orangnya sama KPK. Sementara Nabi coba tidak ada fasilitas, tapi coba yang akan perjuangannya. Sampai tahun 8 itu dibuka kembali Mekah dan beliau mengatakan la hijrah ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah dari Mekah ini setelah Mekah kembali dibuka. Walakin jihadun wa niyat, tapi kerja keras harus jalan terus disertai dengan niat yang suci. Itu kunci. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wallahu musta'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.